Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa man hayyun qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baiti wa sahbil kiram. Sumila ila jami'il awliya wal ulama wa syahada wa salihin wa li arwahi walidina wa masyayikhina muallimina wa asatizina zanaqul wajibati alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan dari qutbil maqam al-aribillah sayyidi syekh sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, sumailar aribillah qutbil ulama syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa usuli wa furu'ihi, sumailar aribillah qutbil ahwal syekh Yazid Al-Bistami, sumailar sayyidina Buqain Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'dawi wa usulihi wa furu'ihi, sumailar aribillah qutbil ambas Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas sahib ar-ratib wa sumailar syekh Ali bin Abdullah Baras, sumailar aribillah qutbil arsyad wal bilad wa ghazal abad Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad sahib ar-ratib wa usulihi wa furu'ihi, sumailar aribillah qutbil aqwana syekh Sayyid Muhammad Al-Madani wa usulihi wa furu'ihi, sumailar aribillah syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari wa usulihi wa furu'ihi, sumailar aribillah syekh Abdul Samad Palimbani muallifi hadzal kitab, sumailar aribillah syekh Ahmad Mughni bin Syekh Ismail, sumailar aribillah al-alim al-allam syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumbul Al-Banjari wa usulihi wa furu'ihi, annallahu karim nagasham birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala ahbabina wa zurriyyatina wa jami'i man ma'ana min barakatihim wa ulumihim wa asrarihim wa amdadihim wa karamatihim wa salamatihim bid din wa dunya wal akhirah, wa annallahu karim yarzuquna futuha wal munuh war rusuh wa salamatal jasad war ruh wa tabatan nasuh, wa annallahu karim yarzuquna fahman nabiyyin hibwa mursalin wa yaqdi hajatina wal muslimina ajma'in, wa annallahu karim yarzuquna husna khatimah bisirrin nabiy wa bisirril fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 173 Al-Babus Salis fi Asraris Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmataka wa zakkirna iza nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmataka wa zakkirna iza nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmataka wa zakkirna iza nasina ya zal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bid daraini amin. Al-babu tsalitsu fi asraris shalah. Bab yang ketiga pada menyatakan rahasia sembahyang, dan di dalamnya itu beberapa pasal. Al-faslul awwalu fi fadailis salati was sujudi wal jama'ati wal adhani wa ghairiha. Pasal yang pertama pada menyatakan kelebihan atau keutamaan segala sembahyang dan kelebihan atau keutamaan sujud dan kelebihan atau keutamaan berjamaah dan kelebihan atau keutamaan azan dan lainnya. Nah, jadi dalam pasal yang pertama ini ada beberapa hal yang akan dibahas, ya. Di antaranya tentang fadilat azan,
fadilat sembahyang berjamaah, fadilat salat itu sendiri walaupun tidak berjamaah, semata-mata sembahyang aja sudah memiliki keutamaan, apalagi kalau berjamaah. Fadilatul azan, kelebihan azan atau keutamaan bang. Kan sebelum kita sholat itu dianjurkan azan. Azan ini al-i'lamu bidukhuli waktu sholat, memberitahukan bahwa waktu sholat sudah tiba. Itu azan. Maka dari karenanya, kalau untuk sembahyang fardu yang 5 waktu, azan berdahulu pada waktunya haram hukumnya. Haram hukumnya. Makanya itu jam jangan disetil seorang. Misalnya hendak mendahulukan barang beberapa menit, jangan, sebab siapa tahu ada orang puasa misalnya, semestinya 5 menit lagi hanya azan maghrib, tapi karena didahulukannya lalu berdahulu orang buka juga mendengari azan. Jadi azan untuk salat fardu berdahulu pada waktunya, 10 menit berdahulu pada orang, kada boleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun yaumal qiyamati ala kasibim min miskin aswada wala yahummuhum hisabun wala yanaluhum faz'un hatta yufragha mimma bainan nas, rajulun qara'al qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa amma bin nasi wa hum bihi radun wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yushghilhu dzalika an amalil akhirah wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah ta'ala ibtigha'a wajhillahi azza wa jal. Rawahu Tirmidzi, hadisun hasan. Artinya ada 3 orang pada hari kiamat nanti di atas tempat yang tinggi daripada kasturi yang hitam. Padahal tiada mendukakan akan mereka itu oleh hisab. Mereka kada duka cita menghadapi hisab, mereka kada sedih menghadapi perhitungan amal. Dan tiada mencapai akan mereka itu oleh sesuatu yang ditakuti hingga selesai daripada hisab antara segala manusia pada hari kiamat. Mereka kada mendapatkan sesuatu yang akan ditakutinya. Tidak ada sedih duka cita tentang hisab, tidak ada rasa takut hingga sampai selesai hisab dari segala manusia di hari kiamat. Itu ada 3 orang yang seperti itu. Pertama, seorang laki-laki yang membaca Al-Quran karena ia berkehendak semata-mata bagi zat Allah Ta'ala, ikhlas membaca Al-Quran, kada mengharapkan sanjungan, pujian, pamrih, enggak. Dan jadi imam ia dengan manusia, dan adalah mereka itu ridho dengan dia. Sidin jadi imam dan orang-orang pada senang kalau beliau ini nang jadi imam. Nah, membaca Al-Quran karena Allah, menjadi imam, jamaahnya ridho kepadanya. Ini satu. Dia di hari kiamat tidak duka cita menghadapi hisab, tidak ada rasa takut, tidak ada hal yang mereka khawatirkan ketika hisab sampai selesai hisab di antara semua manusia. Mereka berada di atas kasturi yang hitam. Dan yang kedua, laki-laki yang dapat bala dengan mencari rezeki di dalam dunia, maka tiada masghul akan dia oleh demikian itu daripada berbuat amal akhirat. Ini orang diuji oleh Allah kesusahan dalam mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, sulit untuk mencari barang makan 2 kali sehari,
sulit mencari rezeki untuk menghidupi rumah tangganya, nyekolahkan anak-anaknya. Walau demikian, dia kada pernah nekat berbuat yang haram. Walau demikian, ia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Walaupun susah dalam mencari nafkah, tapi tidak berbuat nekat, berbuat yang haram, enggak. Atau gara-gara susah mencari rezeki sampai tertinggalkan ibadah untuk akhirat, enggak. Sama sekali dia tidak diganggu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ibadah sesuai waktunya, memenuhi syarat rukun bahkan adab-adabnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, laki-laki yang azan di dalam masjid dan menyeru ia akan manusia kepada beribadah akan Allah Ta'ala. Azan di masjid memanggil orang untuk salat berjamaah karena berkehendak ia semata-mata bagi zat Allah Azza wa Jalla. Jadi muazin memanggil orang supaya salat berjamaah, tidak ada pamrih, tidak ada mengharap gaji, semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Nah, ini 3 orang inilah mereka di hari kiamat berada di atas kasturi yang hitam. Mereka tidak ada duka cita menghadapi hisab, tidak ada hal yang mereka takutkan ketika orang pada dihisab sampai selesai hisab di tengah-tengah manusia. Nah, yang pertama orang yang membaca Al-Quran, mengharap ridha Allah, menjadi imam, orang-orang ridha dengannya, senang bermakmum mengikut imam kepada beliau. Yang kedua, laki-laki yang diuji dengan kesusahan untuk mencari nafkah rezeki yang halal, memberi makan dirinya, istri dan anak-anaknya, walaupun susah, kada pernah ia meninggalkan tugas ibadah kepada Allah, berbuat amal akhirat. Yang ketiga, seorang muazin azan di masjid, menyeru mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah yang diharapnya semata-mata ridha Allah Azza wa Jalla. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadur rahman ala rasil muazzin hatta yapruwa min azanihi, rawat Tabarani. Hadisnya dhaif. Artinya tangan Ar-Rahman, yakni tangan Allah, itu berpegang atas kepala orang yang azan. Tuhan sayang kepada orang yang azan, sehingga tangannya Allah Ar-Rahman, yakni rahmatnya, berpegang atas kepala orang yang azan hingga selesai ia daripada azannya itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u sautal muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Artinya, tiada mendengar akan suara orang yang bang, tiada mendengar akan suara muazzin oleh jin, dan tiada mendengar oleh manusia, dan tiada mendengar oleh sesuatu, apakah batu kah, kayu kah, air kah, yang mendengar, melainkan naik saksi baginya pada hari kiamat. Jadi jin, manusia, segala sesuatu apapun yang mendengar suara muazin, ia akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini min ahlil iman, orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang ahlul khair, orang yang baik. Jadi untung benar orang yang jadi muazin itu, untung benar. Pokoknya asal dia niat ikhlas saja, bah, sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Maka apabila mendengar engkau akan azan, maka kata olehmu, jawab olehmu seperti yang dikata oleh orang yang azan itu. Apa yang diucap muazin itu jawaban kita juga. Melainkan pada katanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kata olehmu la haula wala quwata illa billah.
Dan demikian lagi pada iqamat, maka engkau kata seperti yang dikata oleh orang yang iqamat itu, melainkan pada katanya qad qamatis shalah, maka engkau kata aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani min sholihi ahliha. Dan demikian lagi pada azan subuh, maka engkau kata seperti yang dikata oleh orang yang azan itu, melainkan pada katanya hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka kata olehmu la haula wala quwata illa billah. Dan pada katanya as-salatu khairum minan naum, maka kata olehmu sadaqta wa bararta. Dan baca olehmu pada ketika selesai daripada bang itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmuda alladzi wa'adtah ya arhamar rahimin. Ini kan masalah doa habis azan, begitu pula habis wudu. Itu bermacam-macam apa turuk jalan. Menurut si fulan macam ini doanya, menurut si A begini doanya, menurut yang si B begini doanya, sesuai dengan rawi hadis tersebut. Adapun yang ada dalam kitab ini ya seperti itu. Kalau Nabi biasakan kita di kitab-kitab fikih itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wa syarabad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, doa antara azan dan iqamat la yuraddu, tidak ditolak. Maka di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Salah satu daripada apa yang diajarkan oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitab Risalah Mu'awanah misalnya, habis innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya. Bahkan kalau orang Malaysia itu sampai 5 kali. Qul jami'il muslimina wal muslimat Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah bid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Artinya bagus ditambahi, kada nambahi doa imbazan, kada doa imbazan pas saja kayak tadi. Cuma disuruh memperbanyak doa habis antara azan dan iqamat, li'anna doa bainahuma la yuraddu. Karena doa antara azan dan iqamat itu kada ditolak. Doa untuk diri kita supaya diampuni dosa, orang tua kita supaya diampuni dosa, jami'ah muslimin muslimat diampuni dosa. Itu aja gin kabul sudah luar biasa untungnya kita. Nah, jadi untuk azan ini itu agak nyaring suaranya, tapi pada qamat agak rendah dikit. Untuk qamat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dua-dua gitu nah. Kada memandak kada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kada. Tapi langsung kayak tadi. Dan itu habis apa orang azan tadi kita langsung membaca la ilaha illallah. Kada bersambung Muhammadur Rasulullah kada. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah. Itu ada keterangan dalam kitab Minhajul Qawim lebih jelasnya tentang azan itu. Fadilatul maktubah, kelebihan atau keutamaan segala sembahyang fardu. Firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103.
Artinya bahwasanya sembahyang itu adalah diperdukan, lagi ditentukan waktunya atas segala orang yang mukmin. Nah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Dalam pengertian kita sembahyang mensesuaikan dengan waktu. Dahulu pada waktu sembahyang fardu tidak boleh. Keluar pada waktu menunda dengan sengaja, nunda-nunda waktu sembahyang, tunda sampai habis waktu, haram hukumnya. Ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasanya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktunya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunallahu ta'ala azza wa jalla 'alal ibad. Faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayyudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu 'inda Allahi ahdun in syaa'a 'azzabah wa in syaa'a dakhalahul jannah. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Artinya memperdukan Allah azza wa jalla atas hambanya, memperdukan Allah atas hamba-hambanya 5 waktu sembahyang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka barang siapa mengerjakannya padahal tiada menghilangkan ia daripadanya akan suatu, artinya syarat dan rukunnya dikerjakannya, rakaatnya sudah sesuai yang ditentukan oleh Rasulullah, gawi memenuhi syarat dan rukun serta adabnya, ya, tiada menghilangkan ia daripadanya akan sesuatu karena meringan-ringankan dengan haknya, enggak ada satupun dikuranginya. 5 waktu tiap hari, 5 waktu tiap hari. Niscaya adalah baginya hak atas Allah Ta'ala bahwa memasukkan ia akan dia ke dalam surga. Jadi 5 waktu sembahyang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Maka barang siapa yang mendatangkannya, mengerjakannya yang 5 tadi, dan ia tidak menyia-nyiakan akan sesuatu daripadanya karena memperenting dengan haknya, tidak ada sama sekali dikurangi, betul tiap hari 5 waktu, 5 waktu, 5 waktu. Karena haqqan 'ala Allah Ta'ala ayyudkhilahu jannah, adalah berhak atas Allah untuk memasukkan orang itu ke dalam surga. Dan barang siapa tiada mengerjakan akan sembahyang 5 waktu itu, siapa yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, maka tiada baginya pada Allah Ta'ala yang dijanjikan. Kadada Tuhan menjanjikan orang yang kada sembahyang akan masuk surga, tidak ada. Jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan menyiksa akan dia, orang yang kada sembahyang teh, kalau Allah menghendaki untuk menyiksanya, maka disiksanya, diazabnya. Dan jika menghendaki ia akan dia, orang yang kada sembahyang tadi, andai kata dikehendaki oleh Allah memasukkan ke dalam surga, maka dimasukkannya akan dia. Kan masuk surga bukan karena amal, masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang yang dapat mengerjakan salat 5 waktu dengan memenuhi syarat dan rukun serta mendatangkan adab-adabnya lahir dan batin, Tuhan berjanji bahwa ia akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Tapi bagi orang yang tidak mengerjakannya, orang yang kada sembahyang, Allah tidak berjanji kepada orang itu untuk memasukkannya ke surga, tidak ada. Atau memastikan masuk neraka juga kada. Jika Allah menghendaki,
untuk menyiksanya, ya disiksanya. Dan jika menghendaki, ia akan dia memasukkannya ke dalam surga, ia dimasukkannya akan dia. Oleh karenanya, kalau kita sudah dapat melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, dengan benar, apalagi ditambah dengan yang sunat-sunatnya, lalu hati kita ini gembira karena memandang ini adalah rahmat Allah, ini anugerah Allah, ini adalah taufik hidayah dan pertolongan Allah. Gembira kita karena memandang bahwa ini adalah anugerah dan pertolongan Allah. Jangan bangga, jangan merasa selamat sudah pada azab neraka. Jangan. Begitu kita melihat ada orang kada sembahyang, yang paling baik kita nasihati, kita ajak supaya ia mau sholat. Toh andai kata kita melihat orang yang kada mau sembahyang, jangan juga kita berprasangka jahat dengan dia. Itu bebuhan neraka atau jar. Itu bebuhan neraka atau kada. Jangan. Kalau Allah menghendaki, ya diampuninya, dimaafkannya. Kalau Tuhan menghendaki orang itu diazab, ya diazabnya. Ya, yang jelas diri kita yang sudah sembahyang ini jangan ada sedikit juga pun berprasangka, beranggapan bahwa diri kita lebih baik daripada mereka. Jangan. Ya, sebab kita kawal beribadah ini semata-mata karena rahmat anugerah dari Allah. Ya, bukan karena kehebatan kita. Kita wajib bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan nikmat, ya, taufik hidayah untuk bisa beribadah tadi. Jangan hal itu membuat kita sombong, bangga, malahan merasa baik daripada orang. Jangan. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna sholawati kafaratun lima bainahunna majatuni batil kabair. Inna sholawati kafaratun lima bainahunna majatuni batil kabair. Rawahu Muslim. Artinya bahwasanya sembahyang yang 5 waktu itu kafarat, yang menghapuskan bagi dosa yang antara tiap-tiap satu daripada sembahyang yang 5 waktu itu. Jadi sembahyang yang 5 waktu ini itu mengkafarat, menghapuskan dosa yang terjadi di antara waktu salat itu. Itu selama ia menjauhi akan segala dosa yang besar-besar. Misalkan saja antara habis salat subuh menuju zuhur kan panjang waktu. Mungkin saja situ kita bisa lupa, bisa lalai hati, ya, sehingga tagawi maksiat umpamanya. Nah, selagi dosa yang besar kita jauhi, dosa yang kecil yang kita lakukan antara 2 salat subuh dengan zuhur, nah itu akan terhapus dengan sebab kita nanti salat zuhur. Begitu pula antara zuhur dengan asar, lumayan panjang waktunya 2 jam lebih. Mungkin saja kita khilaf, kita lalai hati, kita lupa, atau barangkali disengaja melakukan dosa yang kecil-kecil. Nah, begitu kita mengerjakan sembahyang asar, dosa yang terjadi antara zuhur dan asar ini akan terhapus sendirinya berkat sembahyang asar. Itu selama kita menjauhi dosa yang besar-besarnya. Ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan durhaka kepada orang tua, jangan membunuh, jangan memfitnah, jangan mencaci maki ulama. Ya, pokoknya dosa besar itu banyak. Menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Kabair, itu lebih daripada 70 macam dosa besar. Tagawi satu saja daripadanya menyebabkan orang itu jatuh kepada derajat fasik. Jadi sembahyang yang 5 waktu itu menjadi kafarat penghapus bagi dosa yang terjadi di antara salat-salat itu tadi, selama ia menjauhi dosa yang besar-besarnya.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainana wa baina munafiqina syuhudul atamati was-subhi ma la yastati'unahuma. Bainana wa baina munafiqina syuhudul atamati was-subhi la yastati'unahuma. Rawahu Malik. Hadisnya mursal. Artinya antara kita dan antara munafik itu, antara kita dengan orang-orang munafik tuh bedanya di mana? Hadir sembahyang isya dan sembahyang subuh. Padahal mereka itu tiada kuasa hadir akan keduanya itu. Di zaman Rasulullah, orang munafik itu saking menutupi kekafirannya, padahal ingkar kepada Allah, padahal mendustakan ia akan Rasulullah. Saking menutupi kekafirannya ini, inya sembahyang ke masjid, inya puasa Ramadan, malahan umpat sembahyang berjamaah maghrib, umpat sembahyang berjamaah zuhur. Nah, lalu pembeda antara kita dengan mereka di mana? Sembahyang isya dan subuh mereka kada bisa berjamaah. Kalau masuk isya matanya ngantuk sudah, habis maghrib makan, orang munafik makan kekenyangannya, masuk isya ngantuk tidurnya. Subuhnya melandau, kada kawa sembahyang subuh. Makanya setelah baginda Rasulullah SAW wafat, orang munafik di Madinah itu berhambur banyak benar. Aku jar Sayyidina Umar, kalau ada orang meninggal di zaman itu, aku kada mau langsung umpat menyembahyangi jenazah, kada mau. Khawatir kalau tersembayangi orang nang munafik. Kecuali kata Umar bin Khattab, bila aku lihat Huzaifah al-Yamani, beliau sembahyang dengan mayat itu, maka aku umpat sembahyang berjamaah juga menyembahyangi mayat itu, aku umpati. Kenapa? Karena Huzaifah al-Yamani ini a'lamukum bisirri, orang yang paling alim di bidang rahasia hati, orang yang paling kasyaf. Sampai dia tahu berapa jumlahnya rambut Nabi. Huzaifah al-Yamani itu saking kasyafnya luar biasa. Nah, kemudian hadis yang tadi itu kan jadi antara kami dan orang munafik itu bedanya menghadiri sembahyang isya dan sembahyang subuh, di mana mereka kada mampu atau kada kawa menghadiri sembahyang isya dan subuh itu. Nah, kayak ini nah, bila kita nih hendak sembahyang subuh, berat rasanya hati ini nih. Sudah terbangun, sudah bangun, yaitu kada kawa melangkah ke masjid untuk salat berjamaah. Begitu juga sembahyang isya, santai antara maghrib dengan isya. Apakah di hadapan TV kita duduk atau santai-santai aja kita ngopi atau bependeran. Walhasil untuk sembahyang isya berat rasanya untuk berjamaah, hingga kita dua salat ini kada kawa sembahyang berjamaah. Coba kita koreksi, kita teliti dalam diri kita. Hari itu tuh, adakah kita berdusta? Bepandir atau berkisah lalu berdusta adalah, atau mungkin di hari itu kita ada berjanji dengan orang tapi kita sendiri nama ingkarinya, atau barangkali kita diberi orang amanah tugas tapi kita sepelekan, kita khianati amanah orang tadi. Bila ada ciri orang munafik dalam diri kita, maka jelas kada bakal kawa kita sembahyang nang dua waktu itu berjamaah. Kalau dikakawa akan juga, yaitu uyuh banget rasanya, awak benar nang hadir, hati itu hati kada kawa kita konsentrasi dalam ibadah subuh dan isya berjamaah. Itu bila ada ciri orang munafik yang tiga ini dalam diri kita, dan kita kada sempat bertobat sebelum sembahyang tadi. Itu rasakan aja, rasakan oleh kita.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin, rawahu Baihaqi. Artinya sembahyang itu adalah tiang agama, maka barang siapa meninggalkan dia, siapa yang meninggalkan akan sholat, maka sesungguhnya merobohkan ia akan agama. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatih, rawahu Tabarani. Artinya, barang siapa mati padahal ia mensia-siakan bagi sembahyang, yakni meninggalkan ia akan sembahyang. Siapakah nang meninggal dunia padahal dulunya kada sembahyang? Niscaya tiada menerima Allah Ta'ala akan sesuatu daripada amal kebajikan yang lain daripada sembahyang fardu itu. Ini orang walaupun banyak berbuat baik, banyak sedekah, banyak amalan-amalan yang bagus-bagus dikerjakan, tapi kada sembahyang, Allah kada peduli dengan amal kebajikan yang dilakukannya itu karena sembahyang ditinggalkannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru fihi yaumil qiyamati min amalil abdi as-shalah fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalih. Artinya bahwa pertama-tama yang ditilik, pertama-tama yang dipandang di dalamnya pada hari kiamat daripada amal hamba Allah Ta'ala itu yaitu sembahyang. Amal ibadah seorang hamba yang pertama-tama akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Sholat paling duluan yang akan dihisab. Maka jika didapat akan dia sholat tadi sempurna, kelima waktunya dikerjakannya dengan baik, memenuhi syarat rukun dan adab, niscaya diterima akan dia sembahyang tadi, diterima oleh Allah, dan diterima segala amalnya, sedekahnya, salawatnya, zikirnya, baca Al-Qurannya, berbuat kebaikan kepada yang lain-lainnya, diterima pahalanya karena sembahyangnya sudah beres ditunaikannya. Dan jika didapat akan dia kurang di sini mungkin kurang 5 waktu dalam sehari, mungkin maghribnya aja sembahyang dengan isya, nang 3-nya perai, atau mungkin aja kelima waktunya dikerjakannya tapi kada dengan ilmu, tidak dibarengi dengan ilmu, sehingga bacaannya, ilmu tajwidnya banyak lepas, rukun kaulinya, rukun fi'linya kada pas. Nah, bila kurang niscaya ditolak ia ke atasnya, sembahyang tadi ditolak, dan sekalian amalnya ditolak juga, dikarenakan sembahyangnya kada beres, sembahyangnya kurang, maka ditolak, berakibat pula ditolak alias kada diberi pahala amal-amal yang lain dari sebab sembahyang ditinggalkan. Nah itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah mur ahlaka bis shalah fa innallaha yatika birrizqi min haitsu la tahtasib, rawahu Tabarani. Artinya, hai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, suruh olehmu akan ahlimu, akan keluargamu dengan sembahyang. Hai Abu Hurairah, jan Nabi, suruh keluarga engkau supaya sembahyang. Siapa gerang keluarga? Keluarga itu orang yang ada hubungan dengan kita, orang yang hidup serumah dengan kita, anak, istri, keluarga kita, cucu, menantu, bahkan pembantu yang hidup satu rumah dengan kita, itu terhitung dalam ruang lingkup keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Wahai Abu Hurairah, suruh olehmu akan ahlimu, akan keluargamu, suruh dengan sembahyang. Maka bahwasanya Allah Ta'ala mendatangkan akan dikau dengan rezeki
daripada sekira-kira tiada dapat engkau usahai dan tiada dapat engkau kira-kira. Allah memberikan rezeki kepada engkau dengan jalan yang tidak disangka, dengan tidak diduga-duga, berkat salat. Dan lagi sabda Nabi SAW, man taraka salata muta'ammidan faqad bari'a min zimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Artinya barang siapa meninggalkan sembahyang padahal dengan sengaja, maka sesungguhnya telah lepaslah ia daripada tanggungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena bapak kita harap hitungannya mengada sembahyang. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari betul-betul kita jaga, kita perhatikan, kita dirikan sembahyang ini dengan sebaik-baiknya, tepat dalam waktunya, memenuhi syarat dan rukun serta adab-adabnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan selamat daripada azab neraka, dimudahkan Allah segala urusan dalam dunia, urusan rezeki dan maupun yang lain-lainnya, selamat dalam kubur serta masuk surga mudah-mudahan bi ghairi hisab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu